Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Iis Aisyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi IPA Biologi di kelas 10 tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati sering disebut juga dengan biodiversitas, merupakan suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Keanekaragaman ini bisa meliputi jumlah atau frekuensi pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau individu, dan tingkat ekosistem. Apa bedanya tingkatan-tingkatan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, yaitu perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies ini disebut dengan varietas atau ras. Contoh keanekaragaman tingkat gen diantaranya, yang pertama ada tanaman mangga. Di sini, meskipun nama mangga ini berbeda, tetapi nama ilmiahnya satu, yaitu Mangifera indica. Kemudian ada tanaman bunga mawar, meskipun warnanya berbeda, tapi nama ilmiahnya juga sama, yaitu rosa. Dan yang ketiga ada beberapa nama ayam, meskipun namanya berbeda, tapi nama ilmiahnya sama, yaitu Gallus-gallus. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies atau individu, yaitu perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Jadi, keanekaragaman ini dapat terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contoh dari keanekaragaman tingkat spesies ini adalah pada kelompok Panthera, di mana harimau memiliki nama ilmiah Panthera tigris, singa nama ilmiahnya Panthera leo, jaguar memiliki nama ilmiah Panthera onca, dan macan tutul nama ilmiahnya Panthera pardus. Contoh lainnya ada pada tanaman kelompok palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik dari tanaman ini bukan, padahal semuanya merupakan individu yang berbeda. Contohnya pohon aren yang mempunyai nama latin Arenga pinnata dan pohon pinang mempunyai nama latin Areca satechu. Kemudian habitat dari tanaman ini juga berbeda, sehingga menyebabkan tanaman ini memiliki ciri khusus untuk setiap spesiesnya. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies dengan spesies lainnya saling mempengaruhi. Interaksi juga terjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem adalah hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, danau, dan yang lebih luas lagi ada ekosistem gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya.
Adanya keanekaragaman hayati tentu banyak memiliki manfaat bagi kelangsungan sebuah ekosistem. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai penyeimbang ekosistem, karena setiap spesies memainkan perannya sendiri dalam ekosistem. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian pada ekosistem. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas air melalui keanekaragaman tumbuhan yang membantu proses penyerapan air. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Yang kelima, sebagai bahan pangan. Yang keenam, sebagai bahan bangunan. Dan yang ketujuh, sebagai bahan tekstil. Demikian pemaparan materi tentang keanekaragaman hayati. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya, yaitu tentang tipe-tipe ekosistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.